Terima kasih untuk hari ini, Ed, ucap Sofia jujur begitu mereka sampai di dalam mobil Ed. Ed langsung menggenggam tangan kanan Sofia dan membawanya ke depan bibir untuk dikecupnya. Lama sambil menatap jalan New York malam ini. Tangan satunya memegang kemudi mobil. Sofia tersenyum dengan pipi merona ketika Ed mencium punggung tangannya. Ia tidak menyangka di balik sifat Ed yang usil dan mesum, ada sisi romantis yang bisa menaklukkan perasaannya dengan hal-hal kecil sekalipun. Pulang, tanya Ed sambil menatap Sofia sekilas. Sofia mengangguk. Iya, jawabnya gugup mengingat jantungnya yang sudah berpacu lebih cepat. Ed kemudian menaruh tangan Sofia di atas pahanya dan terus menggenggamnya erat, seakan tak ingin melepaskan walau hanya untuk sekejap. Sofia tersenyum malu dan melipat bibirnya ke dalam, guna menyembunyikan senyuman yang rasanya tidak akan luntur itu. Hingga deringan sebuah ponsel membuyarkan keheningan canggungan di antara mereka. Dengan terpaksa, Ed melepaskan genggaman tangannya pada Sofia. Ed mengambil handphone yang berada di saku celananya. Ia melihat siapa yang menelpon. Siana. Nama itu muncul di tengah layar ponsel Ed yang menyala. Ia mengerutkan keningnya bingung. Untuk apa malam-malam Sia menelpon? Tidak biasanya. Siapa Ed? Tanya Sofia bingung ketika melihat ekspresi Ed yang seperti kaget. Sia. Oh, hanya itu respon dari Sofia. Sofia pun memalingkan mukanya ke arah jendela mobil dengan bete. Baru saja hatinya melambung tinggi, namun sekarang sudah dibuat jatuh. Menyebalkan. Ed menggeser tombol hijau di layar ponselnya dan menempelkan ponsel ke telinga kanannya. Di loudspeaker kan bisa, takut ketahuan selingkuh pasti, dumel Sofia sinis. Dan pastinya masih bisa didengar oleh Ed. Ed menatap Sofia dan tertawa kecil. Gadis pembangkangnya benar-benar posesif saat ini. Padahal ia belum menjadi kekasih resminya. Ia tidak bisa membayangkan jika Sofia benar-benar jadi kekasihnya. Mungkin adik besar kesayangannya akan jadi tumbal kekejaman Sofia setiap hari. Ed mengelus puncak kepala Sofia dan kemudian menepikan mobilnya di pinggir jalan. Ed merubah mode suara menjadi keras agar Sofia bisa mendengarnya. Halo Ed. Ed, kau dengar aku? Itu suara Sia yang terdengar menggema satu mobil. Ed mengambil tangan Sofia yang berada di atas paha Sofia dan menggenggamnya lagi. Iya, ada apa? Jawab Ed. Apa kau sibuk? Tanya Sia dari seberang telepon. Tidak. Ada apa? Kalau kau tidak sibuk, boleh aku minta bantuanmu? Mobilku mogok di jalan. Bisakah kau ke sini? Aku sangat takut, Ed. Di sini gelap dan sepi, ucap Sia yang memang terdengar sangat ketakutan. Sofia pun langsung menolehkan pandangannya pada Ed. Sofia mengangguk, pertanda ia memberikan izin. Ed yang mengetahui maksud Sofia pun tersenyum dan meraih puncak kepala Sofia pelan ke arahnya dan mencium puncak kepala Sofia lembut. Kirim lokasinya, aku akan segera ke sana, ucap Ed dan kemudian mematikan sambungan. Apa dia baik-baik saja? Tanya Sofia khawatir. Pasalnya dia pernah mengalami apa yang dialami oleh Sia. Pasti wanita itu sangat ketakutan. Maybe, ucap Ed sambil menggedikkan bahunya. Yang ku tahu dia sangat takut dengan suasana sepi dan gelap. Semoga saja dia tidak kenapa-napa, ucap Ed dan segera memacu mobilnya ke lokasi yang Sia kirim barusan. Setelah 20 menit perjalanan, Ed sudah masuk ke dalam sebuah kompleks perumahan yang sangat sepi. Sofia dan Ed sama-sama menengok jalanan yang minim penerangan itu. Di mana sih ya? Tanya Sofia bingung. Pasalnya tempat itu begitu sepi, meskipun banyak lampu-lampu yang menerangi di pinggirannya. Aku juga Belum selesai Ed menjawab, Sofia langsung menarik lengan Ed, membuat Ed menengok ke arah Sofia. Itu Sia, teriak Sofia sambil menunjuk ke arah yang tidak begitu jauh dengan mobilnya berjalan saat ini. Di depan sana ada beberapa pria berbadan kekar yang sepertinya mabuk, sedang memerangkap tubuh Sia dan melecehkannya. Keparat, teriak Ed dan meninju kemudi mobilnya.
Ed sontak langsung menancap gas dan melaju cepat ke arah gerombolan pria yang terdiri dari 5 orang tersebut sambil menekan klakson kuat-kuat, menimbulkan bunyi yang memegihkan telinga. Bahkan Sofia sampai ketakutan melihat Ed saat ini. Tangannya mencengkram sabuk pengamannya dengan kuat. Setelah jarak antara mobilnya dan Sia begitu dekat, Ed langsung keluar mobil. Kemudian menutup kencang mobilnya hingga mobilnya bergoyang karena benturan keras. Tanpa pikir panjang, Ed langsung berlari dan menuju pria yang berada paling dekat posisinya dengan Ed saat ini. "Keparat, pergi kalian!" teriak Ed sambil menarik lengan pria yang mencekal tubuh Sia dan menendam perutnya lalu mendorongnya sekuat tenaga ke arah tiang listrik yang berada di belakangnya. Mengingat mereka yang berada dalam keadaan mabuk, itu membuat Ed menjadi untung. Tubuh mereka yang sepoyongan dan kesadaran mereka yang hanya tinggal beberapa persen mampu membuat Ed menghabisi mereka dengan kekuatan Ed yang tersisa. Meskipun beberapa kali wajahnya juga terkena tonjokan. Tapi keadaan seperti ini memang benar-benar menguntungkan Ed. Beda lagi jika mereka dalam keadaan sadar. Mungkin yang akan babak belur adalah Ed. Setelah kelima pria itu tumbang dan tergeletak tak berdaya di atas jalanan, Ed langsung menarik tubuh Sia yang terduduk sambil gemetar dan memeluknya seerat yang Ed bisa. Baju Sia sudah terlepas dari tubuhnya, menampilkan bra yang sedikit transparan dengan posisi salah satu payudara yang sedikit menyembul. Bahkan rok Sia saat ini sudah tersobek di salah satu sisi, membuat pahanya yang mulus terekspos dengan jelas. Ed segera melepas kaos abu-abu yang melekat di tubuhnya. Ia sudah melepas jaket kulitnya hingga hanya tersisa kaos abu-abu ini. Ed segera membetulkan posisi bra yang tidak terletak dalam keadaan yang benar itu, menjadi menutupi seluruh payudara besar Sia. Ed kemudian memakaikan kaos besarnya pada tubuh jenjang Sia. Sia hanya diam, menurut tanpa kata ketika Ed memasangkan kaosnya ke tubuh yang baru dijamah oleh para pria mabuk tadi. Kaos besar yang berada di tubuhnya saat ini mampu menutupi sebagian pahanya yang terekspos tadi. Ed merapikan rambut Sia yang terlihat berantakan. "Maafkan aku terlambat," ucap Ed terdengar sangat menyesal. Sia menaikkan pandangannya yang sayu dan masih digenangi air mata itu ke arah Ed. Tangannya kemudian ia naikkan ke rahang kokoh yang terlihat mengeras karena emosi itu. Sia tersenyum dan menggeleng. "Tidak apa-apa, terima kasih," gumamnya sendu. Ed yang melihat itu langsung memeluk Sia, tak kalah erat dari yang tadi. Ia merasa gagal menjadi bagian dari hidup Sia jika sampai wanita itu kenapa-kenapa. Ia benar-benar tidak ingin Sianya terluka, atau ia akan menghukum dirinya sendiri. Tanpa mereka sadari, ada orang di balik kaca mobil yang mati-matian menahan air matanya yang menetes sambil mengusap beberapa lelehan air mata yang dengan beraninya keluar tanpa diminta. Tangannya mengepal erat di atas paha. Sialan. Setelah merasa sudah begitu tenang, Ed melepas pelukannya dari tubuh Sia. "Kenapa kau di sini?" tanya Ed dengan tangan masih berada di pinggang Sia. "Aku mengunjungi sahabat lamaku, Charlotte. Kau ingat kan? Tapi ketika aku pulang, mobilku tiba-tiba mogok. Lalu ada segerombolan pria yang mendekat dan mencekal lenganku, lalu melecehkanku," adu Sia sambil terisak pelan. Ia merasa benar-benar syok dengan keadaan ini. Ed pun mengelus puncak kepala Sia lembut, kemudian mengecupnya pelan. Baru memeluk Sia lagi. "Maafkan aku," sesal Ed dan kemudian menggiring Sia ke arah mobil, di mana ada Sofia yang mati-matian menahan gejolak amarah dan cemburu dalam hatinya. Ed menuntun Sia ke arah kursi di mana Sofia duduk, yaitu di sebelah kemudi Ed. Ed membuka pintu Sofia, membuat Sofia mengerit bingung. Belum sempat Sofia bertanya, Ed sudah memotong ucapan Sofia. "Bisakah kau pindah ke kursi belakang dulu, Sofia? Biar Sia yang duduk di depan," ucap Ed. Sontak, Sofia langsung tersenyum sinis dan berat hati berdiri. Kemudian memberi jalan untuk Sia duduk di kursi bekasnya dengan Ed yang terus memegang kedua pundak Sia.
Seolah-olah Sia adalah manusia paling ringkih di dunia ini. Sofia segera membuka pintu belakang mobil dan langsung duduk sambil menyandarkan kepalanya ke kepala kursi. Sudah senang-senang ia terbang melambung ke angkasa. Ternyata ada burung yang menabrak tubuhnya, membuat ia jatuh ke dasar jurang. Tahu begitu, ia tadi tidak memperbolehkan Ed menghampiri Sia saja. Tapi mengingat dia seorang wanita baik hati dan rajin menabung, ia pun memilih menyuruh Ed untuk menghampiri wanita sialan itu. Setelah menutup pintu mobil bagian Sia, Ed langsung berlari ke bagian kursi di mobil. Ia membuka pintu dan kemudian menutupnya pelan. Ed kemudian memencet tombol kemudi dan memutar arah mobil meninggalkan lokasi. Ed melirik kaca kecil di atas mobilnya. Ia melirik apa yang dilakukan Sofia saat ini. Mengingat sudah 10 menit mobil berjalan, tapi hanya keheningan dan suasana yang semakin canggung terjadi. Di sana, di kursi belakang, Sofia sedang menyedekapkan tangan di dada dengan tubuh yang disenderkan sepenuhnya di kursi. Matanya menatap jalanan yang sebenarnya tidak menarik untuk dipandang sama sekali. Maafkan aku, Sofia, tapi Sia lebih membutuhkan aku. Ed, bisa kau antarkan aku pulang ke apartemen saja? Suara Sia mengalihkan lirikan Ed yang menatap Sofia. Ed menatap Sia sekilas dan mengangguk. Oke, aku antarkan Sofia pulang dulu. Sofia sontak bangkit dan menatap Ed yang berada di depannya. Maksudnya, dia diantar pulang, dan Ed menemani Sia ke apartemennya. Begitu, tidak bisa dibiarkan. Sofia, kau aku antar ke mansion dulu. Setelahnya aku mengantar Sia ke apartemennya, ucap Ed, membuat Sofia yang akan membuka mulut untuk protes menjadi terdiam. Kenapa tidak mengantarkan dia dulu, baru kita pulang ke mansion? Tanya Sofia sinis. Ed mendesak keras, matanya melirik kaca yang menampilkan wajah tidak terima dari Sofia. Tapi Sia membutuhkan aku, dia masih syok dengan kejadian tadi. Dan aku harus menemaninya untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja. Dia hidup sendiri, Sofia. Jelas Ed berusaha memberi pengertian. Sofia hanya diam dan tidak menjawab. Ia hanya mengalihkan pandangannya ke samping, berusaha menutupi air mata yang lagi-lagi ingin menetes. Sedangkan Sia yang mendengar jawaban tulus dari Ed langsung tersenyum dan mengambil tangan Ed yang berada di kemudi mobil. Kemudian menggenggamnya erat sambil menatap Ed. Terima kasih Ed, ucap Sia tulus dan menggenggam tangan besar Ed, membawanya ke atas paha untuk ia genggam dan pegang. Membuat Sofia yang melihat hal itu berdecit sinis dan mengumpat dalam hati. Sialan.